Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Eva Nugroho, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan mengenai teori model komunikasi yang dicetuskan oleh Melvin DeFleur. Sebelum masuk ke dalam penjelasan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Aida Makfiroh, dengan 3 NIM belakang 094. Selanjutnya rekan saya. Saya Vandina Saraswati dengan 3 NIM belakang 060. Saya Gita Diana Saputri dengan 3 NIM belakang 072. Saya Dina Gita Purwanto Aini dengan 3 NIM belakang 092. Saya Nadila Zulfa Anggraini dengan 3 di belakang 102. Baik, untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Vandina, dipersilakan. Baik, yang pertama kita perlu mengenal siapa itu Melvin DeFleur. Jadi, Melvin Lauren DeFleur adalah seorang akademisi dan pakar komunikasi asal Amerika Serikat. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam studi komunikasi massa. Meraih gelar PhD dalam sosiologi dan psikologi sosial, DeFleur aktif meneliti efek media, penyebaran informasi, serta model komunikasi yang berpengaruh besar dalam perkembangan teori komunikasi modern. Selama karirnya, beliau menulis banyak buku dan artikel ilmiah yang menjadi referensi utama, serta beliau juga mengajar di berbagai universitas ternama. Selanjutnya, kita menuju ke teori model komunikasi DeFleur. Model komunikasi DeFleur atau dikenal juga dengan model sistem komunikasi massa adalah sebuah model komunikasi massa yang dirumuskan oleh Melvin DeFleur pada tahun 1966. Model komunikasi ini menggabungkan antara dua model komunikasi, yaitu model komunikasi Shannon dan Weaver yang bersifat satu arah dengan model komunikasi Wesley dan McLean yang bersifat dua arah. Kemudian, model ini menekankan fakta bahwa gangguan boleh mencampuri banyak hal dalam proses komunikasi massa dan tidak semata-mata diidentifikasi dengan saluran ataupun media. Kemudian, model ini juga menekankan pada berbagai macam pengertian dan makna pesan antara sumber dan juga tujuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bagan dari teori model komunikasi DeFleur. Nah, berkaca dari dasar teori komunikasi yang harus meliputi setidaknya 5 unsur, yaitu komunikator, komunikan, pesan media, dan juga feedback, teori DeFleur ini menekankan lebih spesifik bahwa komunikasi bersifat dua arah, harus saling berbalas, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Nah, dalam bagannya, baris pertama ini menggambarkan proses pengiriman pesan dari komunikator yang dimulai dari sumber, kemudian pemancar, saluran, lalu penerima, hingga akhirnya ke tujuan. Nah, untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian di baris kedua ini menggambarkan proses penerimaan pesan atau feedback dari komunikan, di mana komunikan yang sebelumnya menjadi penerima kini berperan sebagai sumber baru, lalu pesan dikirim balik melalui saluran yang sama, tetapi dengan posisi pemancar dan penerimanya itu tertukar. Posisi yang tertukar ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses yang terus berulang dan tidak hanya berjalan satu arah. Posisi yang tertukar ini juga menegaskan bahwa komunikasi itu bersifat timbal balik, di mana penerima bisa menjadi pengirim pesan berikutnya dalam siklus komunikasi yang terus berulang. Model ini juga menunjukkan bahwa komunikasi bersifat dinamis karena setiap unsurnya dapat dipengaruhi oleh noise atau gangguan yang dapat muncul di berbagai titik dalam proses komunikasi, serta dipengaruhi oleh perangkat media massa yang mengontrol penyebaran informasi dan perangkat umpan balik yang mencerminkan opini publik. Nah, dengan adanya elemen-elemen ini, model komunikasi De Fleur ini menggambarkan bagaimana pesan dalam komunikasi modern tidak hanya dikirim dan diterima, tetapi juga terus berkembang berdasarkan feedback dan pengaruh eksternal yang ada. Seperti yang sebelumnya rekan saya sudah jelaskan bahwa model komunikasi De Fleur ini adalah penggabungan antara dua model komunikasi lainnya, yaitu ada model komunikasi Shannon-Weaver dan juga model komunikasi Wesley dan McLean. Dalam model komunikasi Shannon-Weaver, ini menjelaskan bahwa komunikasi ini terjadi hanya satu arah, di mana dari sender hingga ke resep receptioner atau penerima gitu kan. Kemudian di model Shannon-Weaver ini tuh dipengaruhi juga oleh noise. Nah, untuk model komunikasi Wesley dan McLean ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi ini harus ada feedback dari antara komunikan dan juga komunikatornya.
Seperti itu. Nah, sehingga model komunikasi de Vlor ini menjadi gabungan antara dua model komunikasi ini dan melengkapi juga bagaimana komunikasi ini bisa terjadi. Untuk selanjutnya, bagian dari bagian-bagian aspek-aspek yang ada di bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Gita, dipersilakan. Selanjutnya ada 8 komponen komunikasi de Vlor. Yang pertama yaitu sumber atau source, yaitu individu yang menginisiasi pesan. Yang kedua pemancar atau transmitter, yaitu individu yang menginput pesan. Yang ketiga saluran komunikasi atau channel, yaitu saluran atau media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang keempat penerima pesan, yaitu khalayak sasaran dalam proses komunikasi mereka yang menerima pesan dan mendekod informasi menjadi pesan. Yang kelima, sasaran atau destination, yaitu khalayak sasaran dalam proses komunikasi massa. Yang keenam, gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang dapat mengganggu atau mendistorsi akurasi pesan. Yang ketujuh ada perangkat media massa, yaitu macam-macam media komunikasi yang digunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa, cetak, dan elektronik. Yang kedelapan yaitu perangkat umpan balik, yang berarti perangkat yang membantu sumber menganalisa khalayak sasaran sebagai bagian yang terpisah dari penerima. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari model komunikasi Melvin de Vlor. Nah, yang pertama itu pengaruh opinion leader, yaitu bagi penerima informasi, mereka bisa terpengaruh oleh apa yang disampaikan opinion leader. Nah, model ini menekankan peran opinion leader yang dapat mengaruhi perilaku dan pemikiran individu dalam masyarakat. Mereka bertindak sebagai jembatan antara media dan khalayak, menyebarkan informasi dengan cara yang lebih personal dan persuasif. Contohnya, di bidang kesehatan, tenaga medis seperti dokter atau pakar kesehatan berperan sebagai opinion leader. Mereka dapat mengaruhi masyarakat untuk mengikuti saran kesehatan seperti vaksinasi. Nah, ketika seorang dokter yang dihormati merekomendasikan vaksinasi, pasien dan masyarakat cenderung lebih percaya dan mengikuti saran tersebut. Yang kedua ada interaktivitas atau proses komunikasi dalam model de Vlor bersifat sirkuler dan interaktif, memungkinkan adanya umpan balik dari penerima pesan. Nah, contohnya dalam pembelajaran online memungkinkan mahasiswa untuk saling bertukar pesan, pendapat, dan memberikan umpan balik terhadap ide atau informasi yang disampaikan oleh teman ataupun dosen. Misalnya, saat pembelajaran online, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi yang diajarkan oleh dosen. Nah, hal tersebut menciptakan dialog aktif antara dosen dan mahasiswa. Nah, yang ketiga, mengubah mindset. Nah, model komunikasi ini juga sangat efektif digunakan terutama ketika akan mengubah suatu persepsi atau citra seseorang. Nah, contohnya, banyak orang percaya bahwa penyakit tertentu disebabkan oleh faktor mistis atau keturunan tanpa memahami faktor risiko kesehatan yang sebenarnya. Nah, melalui kampanye media yang dipandu oleh opinion leader seperti dokter dan ahli kesehatan, masyarakat mulai memahami pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit berdasarkan bukti ilmiah. Misalnya, program edukasi tentang diabetes yang menjelaskan tentang pola makan sehat dan olahraga. Next. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari model komunikasi Melvin de Vlor. Nah, yang pertama itu kesulitan dalam pengambilan keputusan. Nah, individu penerima pesan menjadi kesulitan dalam pilihannya sendiri. Nah, penerima pesan dapat mengalami kebingungan atau kesulitan dalam membuat pilihan karena pengaruh dari opinion leader yang mungkin tidak terlalu objektif. Nah, contohnya, jika opinion leader yang diikuti memberikan informasi yang salah, individu dapat terpengaruh untuk mengambil keputusan yang tidak tepat. Misalnya, jika seseorang influencer terkenal menyebarkan informasi palsu tentang efek samping vaksin, pengikutnya akan menjadi ragu untuk melakukan vaksinasi, meskipun data ilmiah mendukung keamanan vaksin. Nah, yang kedua itu hilangnya kemampuan komunikasi ekspresif. Nah, individu mungkin kehilangan kemampuan untuk menggunakan komunikasi ekspresif secara efektif karena terdoktrin oleh informasi baru yang diterima. Contohnya, ketika seseorang mengikuti banyak influencer di media sosial, mereka akan mulai menyesuaikan cara berbicara dan berpikir mereka agar sesuai dengan gaya atau pandangan influencer tersebut. Akibatnya, individu tersebut nantinya akan kesulitan untuk mengekspresikan pendapat atau kepribadian asli mereka karena mereka lebih fokus pada apa yang dianggap mereka tren atau populer. Nah, yang ketiga berpotensi manipulasi. Nah, model ini beresiko digunakan untuk memanipulasi opini publik, di mana informasi dapat disajikan dengan cara yang menyesatkan, mirip dengan proses cuci otak. Nah, contohnya, dalam konteks kesehatan, informasi yang
salah tentang vaksinasi dapat disebarkan melalui media sosial oleh opinion leader tertentu. Jika informasi tersebut tidak didukung oleh bukti ilmiah dan dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat, hal ini dapat menyebabkan penolakan terhadap vaksinasi dan berpotensi menciptakan wabah penyakit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan teori komunikasi De Fleur. Dapat dilihat pada gambar di atas, di mana pemerintah Indonesia melakukan kampanye vaksin COVID-19 dengan melibatkan media massa dan tokoh masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Kampanye ini sejalan dengan teori De Fleur yang menyatakan bahwa media berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan informasi. Media massa yang digunakan dalam kampanye COVID-19 ini ialah televisi, radio, dan media sosial. Kampanye ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan selebriti yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas pesan. Selebriti yang memiliki pengaruh besar dapat menarik perhatian publik dan mendorong mereka untuk lebih terbuka terhadap informasi mengenai vaksinasi. Ini sejalan juga dengan prinsip De Fleur bahwa sumber yang kredibel dapat mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah sebelumnya kami lakukan. Jadi, model komunikasi De Fleur ini memiliki peranan penting dalam komunikasi kesehatan karena menekankan bahwa penyampaian informasi medis ini bukan hanya sekedar proses yang satu arah, tetapi menjadi sebuah interaksi dinamis yang dipengaruhi oleh feedback, gangguan, serta kontrol media. Nah, dalam konteks ini, komunikasi kesehatan harus mampu menjangkau, meyakinkan, dan membangun pemahaman yang benar di masyarakat sambil tetap terbuka terhadap respon dan masukan dari audiensnya. Dengan pendekatan ini juga, modul komunikasi The Floor ini memungkinkan penyebaran informasi kesehatan yang lebih adaptif, interaktif, dan dapat berkembang sesuai kebutuhan audiensnya. Berikut ini adalah daftar pusaka yang kelompok kami gunakan dalam memaparkan materi pada kali ini. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.